Assalamualaikum. Di sini kami ingin membagikan cerita tanya jawab antara Tukuan dengan Tuak Ilahi. Dengan tema kenapa neraka itu ada. Semoga dengan adanya cerita ini sedulur semua terhibur. Selamat menikmati. Tukuan bertanya, maaf Bah Tuak, kenapa neraka itu diadakan, bukankah Allah itu maha penyayang? Tuak Ilahi menjawab, neraka itu diadakan bagi siapa saja yang merasa dirinya yang ada, dirinya yang beramal. Tukuan bertanya lagi, lalu zat, sifat, asma, afal, yang wujud di dalam diri kita itu bertindak sebagai apa di dalam sholat? Tuak Ilahi pun menjelaskan, zat lenyap pada anasir api, sifat lenyap pada anasir angin, asma lenyap pada anasir air, afal lenyap pada anasir tanah. Maka empat anasir itu himpun menjadi satu, itulah dirimu, sehingga dikatakanlah bahwa segala gerak yang ada pada batang tubuhmu itulah sholatnya zahir, dan turun naiknya nafasmu itulah sholatnya batin. Tukuan, siksa kubur, yaumil hisab, serta surga itu di mana pula pada diri kita? Tukuan lanjut bertanya. Tuak Ilahi menjawab, tubuh itulah yang dikatakan syariat, inilah siksa kubur, hati itulah yang dikatakan tarikat, inilah yaumil hisab, nyawa itulah yang dikatakan hakikat, inilah nikmat surga, rahasia itulah yang dikatakan makrifat, inilah yang punya surga. Tukuan bertanya lagi, jalan apa yang ditempuh orang terdahulu sehingga mereka mendapatkan gelar insan kamil atau arif billah atau wali Allah? Tuak Ilahi pun berkata, mereka melenyapkan tubuhnya pada hati, melenyapkan hatinya pada nyawa, melenyapkan nyawanya pada rahasia, melenyapkan rahasianya pada aku. Itulah syaratnya yang mereka tempuh sehingga mereka itu sampai menjadi insan kamil atau arif billah atau wali Allah. Tuak Ilahi menjelaskan. Tukuan bertanya singkat, cara melenyapkannya pula bagaimana? Tuak Ilahi menjawab, jangan lagi ada huruf dan suara, maksudnya jangan lagi diingat tentang tubuh, hati, nyawa dan rahasia, cukuplah diam, diam, dan diam sebagai isyaratnya. Tukuan lanjut bertanya, sifatullah artinya sifat Allah, nyatanya ada pada diri kita ini, apakah itu benar? Tuak Ilahi menjawab, sifatullah itu nyatanya adalah rupa kita ini, itulah sebabnya rupa manusia itu tidak ada yang sama dengan manusia lainnya, hanya satu saja di alam dunia ini, taklilnya adalah Allah hanya satu. Tukuan lanjut bertanya, apakah yang dikatakan kenal mengenal itu adalah antara hamba dan Tuhan atau bagaimana? Tuak Ilahi menjawab, kenal mengenal itu adalah pengakuan batin atau hati atau nyawa atau sir, bukan lidah, jadi di situ pelakunya tunggal aku semata. Tukuan membuat kesimpulan, tapi ada sebagian orang makrifat mengatakan, mengenal berarti engkau belum kenal dengan sebenar-benarnya kenal. Karena kenal dan mengenal berarti ada dua bukan satu. Tuak Ilahi membalas, hakikat itu satu, bukan dua. Tukuan menyangkal, tapi nyatanya kita ini adalah muhadas, baharu bukan kodim. Menurut Abah Tuak, apakah makhluk itu kodim atau baharu? Tuak Ilahi meyakinkan, makhluk itu kadim, nyatanya saja yang baharu. Tukuan tidak mengerti dan bertanya, maksudnya bagaimana Bah Tuak? Tuak Ilahi menjelaskan, awalnya kodim akhirnya juga akan kodim, dalilnya innalillah. Tukuan masih tidak mengerti. Rasanya sulit sekali dipahami dengan akal, ucap Tukuan. Tuak Ilahi menjawab sambil bergurau. Jika sulit dipahami pakai akal, maka pahami pakai hati. Jika dengan hati juga sulit, maka carilah janda sebab dia lebih berpengalaman. Hahaha. Bah Tuak tertawa. Demikianlah tanya jawab Tukuan dan Tuak Ilahi, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya, karena yang baik datang dari Allah, yang buruk dari kami sendiri. Wassalam, tertanda, Tuak Ilahi.